Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan. Menurut Rifai, pelatihan atau disebut dengan training merupakan proses sistematis yang mengubah peserta organisasi dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi. Sedangkan menurut Desi, training adalah rangkaian upaya mengajarkan kepada orang baru atau orang yang akan mengikuti sudah ada tempat keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu perorganisasian. Nah, bagaimana tindak lanjut penelitian? Menurut Eko Putra, tindak lanjut adalah suatu hal dasar yang pembenaran dengan pembelajaran atau pengajaran sebagai peningkatan mutu dan melihat sejauh mana substansi pelatihan dan pembelajaran diaplikasikan oleh peserta organisasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan definisi tindak lanjut pelatihan dan urgensinya. Pengertian rencana tindak lanjut pelatihan merupakan suatu rencana yang dilaksanakan setelah pelatihan dibuat dan dilakukan secara perorangan oleh para peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Rencana tindak lanjut dilakukan dengan tujuan mengaplikasikan materi maupun teori yang diberi dalam suatu pelatihan yang disertai pengalaman peserta pelatihan. Rencana tindak lanjut menjadi salah satu faktor yang mana memiliki pengaruh untuk tercapainya suatu tujuan pelatihan yang diadakan. Rencana tindak lanjut dapat menentukan apa saja langkah yang harus dikerjakan, apa saja yang harus dipersiapkan, dan bagaimana solusi dalam suatu permasalahan. Kemudian, urgensi dari tindak lanjut pelatihan tersebut yaitu peserta mampu untuk melakukan review kembali terhadap materi atau keterampilan yang sudah diberikan yang sudah diberikan, dan selain itu juga peserta dapat mengimplementasikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait ruang lingkup dari rencana tindak lanjut. Ruang lingkup rencana tindak lanjut antara lain mengacu pada tujuan maupun kewenangan dari peserta pelatihan, lalu meliputi semua kegiatan yang akan dilakukan, lalu mudah ditafsirkan dan juga dipahami oleh peserta, keseimbangan antara tugas dan juga fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara. Yang terakhir yaitu fleksibel. Yang dimaksud dengan fleksibel di sini sesuai dengan situasi, sehingga apabila nantinya terdapat perubahan pada teknis diakibatkan suatu kendala, maka dapat dilakukan perubahan tanpa mengubah esensi dari pelatihan itu sendiri. Lalu selanjutnya unsur-unsurnya ada kegiatan yang dilakukan, lalu tujuan dari kegiatan itu sendiri, lalu output seperti apa yang ingin dicapai oleh pelatihan itu sendiri, lalu apakah tahapan-tahapan dari kegiatan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada stakeholder atau siapa sajakah orang-orang yang memegang kendali atas pelatihan ini. Selanjutnya yaitu ada waktu pelaksanaan pelatihan, dan yang terakhir yaitu bukti fisik berupa dokumen ataupun berupa kelengkapan berkas maupun foto-foto hasil dari pelatihan. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai prosedur pelaksanaan RTL. Yang pertama, pada akhir pelatihan, narasumber memandu peserta pelatihan untuk menghimpun rencana-rencana kegiatan yang dilakukan setelah pelatihan yang dituangkan dalam RTL. Yang kedua, peserta mempresentasikan rencana tindak lanjut sesuai kesepakatan yang ada. Yang ketiga, narasumber dan peserta lain memberi masukan atas presentasi rencana tindak lanjut yang dimaksud. Yang keempat, penyelenggara mengharuskan peserta untuk melaksanakan rencana tindak lanjut sesuai dengan masukan narasumber pada unit kerja masing-masing. Yang kelima, peserta melaksanakan RTL pada unit organisasi dengan pedoman RTL sesuai
yang telah dipresentasikan dan telah diperbaiki sesuai usulan narasumber. Yang keenam, peserta melaporkan hasil perkembangan RTL kepada narasumber dalam waktu yang telah disepakati. Narasumber melaporkan hasil penilaian peserta. Yang ketujuh, narasumber melaporkan penilaian peserta kepada penyelenggara kegiatan pelatihan. Jadi kesimpulan penjelasan RTL ini yaitu tindak lanjut pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi materi atau keterampilan yang sudah diberikan kepada peserta pelatihan. Perpaduan teori dan pengalaman yang didapat dalam pelatihan inilah yang dimaksudkan untuk lebih memahamkan peserta pelatihan terhadap pembelajaran yang telah diberikan selama pelatihan, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Dalam tindak lanjut pelatihan terdapat ruang lingkup, unsur-unsur dan juga prosedur bagaimana pelatihan ini dijalankan guna merealisasikan tujuan yang telah diputuskan.